Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Ida dalam mata pelajaran marketing kelas 11 bisnis digital. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi branding. Sebelum kita mempelajari apa itu branding, Ibu akan memberikan contoh produk. Nah, di sini ada gambar dua produk yang mana tentunya kita sering jumpai ya di kehidupan sehari-hari kita. Baik itu di toko, di rumah, atau kita temui juga di minimarket. Nah, selain itu, dengan kita melihat gambarnya saja pada contoh produk-produk tadi, kita sudah dapat mengetahui bahwa ternyata di gambar yang pertama adalah contoh produk air minum dalam kemasan merek Le Mineral. Lalu yang pada gambar kedua, kita bisa melihat contoh produk mie instan dengan merek Indomie. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh bagaimana branding itu bekerja. Jadi, selanjutnya apa itu branding? Nah, pengertian branding adalah proses membangun identitas dan citra suatu produk agar dikenal serta diingat oleh konsumen. Tidak hanya tentang logo atau nama merek, tetapi branding ini juga tentang pengalaman dan persepsi yang dirasakan konsumen. Jadi tidak hanya berkisar kita melihat logonya atau nama mereknya, tetapi jika kita pernah melakukan atau mengalami suatu pengalaman yang memorable sebagai konsumen akan membangun persepsi yang mana ini adalah wujud dari membangun branding. Nah, branding ini membantu produk untuk membedakan diri dari pesaing dan menciptakan keterikatan emosional dengan konsumen. Jadi tidak hanya tentang membangun identitas. Nah, branding ini juga membedakan diri. Jadi identitasnya sebagai ciri khas seperti itu untuk membedakannya dengan pesaing. Jadi konsumen bisa tahu, oh branding produk ini berarti dia berbeda dengan produk B seperti itu. Lalu dengan ciri khas yang dibangun pada saat branding menciptakan keterikatan atau ketertarikan dari konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan utama branding. Nah, tujuan utama branding itu apa saja? Di sini Ibu merangkum sebagai 4 poin. Yang pertama, untuk membedakan produk dari pesaing. Jadi sebagai ciri khas utama dari produk atau merek tersebut. Yang kedua adalah untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Jadi jika brandingnya sudah bagus, otomatis konsumen bisa percaya dan loyal terhadap produk yang kita branding tadi. Yang ketiga adalah menciptakan nilai tambah pada produk. Jika brandingnya sudah bagus, maka otomatis bisa menambah nilainya pada produk atau value-nya. Jadi konsumen yang loyal, konsumen yang sudah percaya akan mempercayai bahwa produk tersebut memiliki nilai tambah yang bagus. Lalu yang terakhir ada meningkatkan daya tarik dan daya jual. Tentu saja jika kita sudah membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen, hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan juga daya jualnya. Di sini Ibu sudah merangkum jenis-jenis branding yang perlu kita ketahui. Ada contohnya 5 jenis branding. Yang pertama adalah personal branding, yang mana branding ini adalah membangun citra diri seseorang sesuai keahlian dan karakter. Contohnya, kita sering mengikuti influencer ataupun food vlogger atau beauty vlogger di sosial media. Nah, mereka sering upload konten seperti itu contohnya. Itu merupakan salah satu contoh dari personal branding yang dibangun oleh influencer ataupun beauty vlogger dan food vlogger tersebut. Selanjutnya ada produk branding, yang mana produk branding ini merupakan jenis branding yang menciptakan identitas unik pada produk agar mudah dikenali. Nah, produk branding ini nanti yang akan kita bahas atau kita kulik lebih lanjut pada materi ini. Lalu yang ketiga ada corporate branding.
Corporate branding ini jenis branding yang membangun citra positif suatu perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini berkaitan dengan citra perusahaan. Misal perusahaan A lebih menekankan sikap disiplinnya. Perusahaan B lebih menekankan kepada citra yang ramah karena bekerja atau dia bergerak di bidang pelayanan seperti itu. Lalu yang keempat ada service branding. Nah, service branding ini menonjolkan kualitas pelayanan untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi konsumen. Jadi seperti yang kita ketahui contohnya ada salon, ojek online atau bengkel. Usaha-usaha tersebut itu menonjolkan di bidang pelayanannya. Karena apa? Karena usaha tersebut menawarkan pelayanan dari jasa yang mana harus menonjolkan dari pelayanan untuk menarik konsumen. Nah, yang terakhir itu ada digital branding. Digital branding ini menguatkan citra merek melalui sosial media atau media sosial. Lalu juga bisa melalui website dan marketplace. Nah, seperti yang kita ketahui di era yang digital ini, kita juga pastinya di sini sudah memiliki media sosial masing-masing yang memudahkan untuk menjangkau produk-produk ataupun merek yang ingin kita ketahui. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam branding. Yang pertama ada nama merek agar mudah diingat dan mencerminkan karakter produk. Kedua ada logo dan warna yang mana ini membangun identitas visual yang kuat. Lalu yang ketiga ada slogan atau tagline untuk menyampaikan pesan singkat yang mudah diingat sebagai ciri khas dari produk tersebut. Nah, yang keempat ada citra merek atau brand image, yaitu untuk membangun persepsi masyarakat terhadap merek. Nah, yang terakhir ada nilai merek atau brand value, yaitu manfaat emosional dan fungsional bagi konsumen. Lalu strategi apa saja dalam membangun branding? Nah, strategi dasarnya ada 3. Yang pertama, konsistensi visual. Konsistensi visual ini meliputi logo, warna, dan kemasan yang harus seragam dan mudah untuk dikenali. Yang kedua, ada emotional branding. Untuk membangun hubungan emosional antara produk dan konsumen. Nah, yang ketiga ada digital presence, yang mana ini aktif di sosial media dan membuat konten yang menarik. Kita akan membahas tentang branding di era digital. Yang pertama, dunia digital ini memungkinkan merek menjangkau konsumen lebih luas dan cepat. Yang kedua, konsumen tentunya lebih percaya pada merek yang aktif dan konsisten secara online. Jadi misal kita mengikuti suatu akun dari branding produk tertentu, jika sering aktif dan konsisten secara online, tentunya kita lebih percaya daripada yang jarang upload konten dan tidak konsisten aktif di sosial media. Nah, yang ketiga, strategi digital branding itu meliputi yang pertama pembuatan konten visual yang menarik, lalu kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau lebih luas, lalu optimalisasi media sosial dan marketplace. Selain itu, kita harus mengetahui contoh-contoh branding yang baik juga. Nah, di sini Ibu telah memberikan contoh branding dari produk Indomie. Nah, produk Indomie ini memiliki branding yang kuat melalui logonya yang mudah dikenali, lalu melalui slogannya yang khas. Contohnya Indomie seleraku. Lalu kualitas rasanya juga konsisten. Nah, pada kemasannya yang tertera di gambar sebelah kanan dirancang dengan menarik, yaitu melalui warna khas dan tetap konsisten menyesuaikan setiap varian rasa. Contohnya jika warna hijau itu identik dengan kemasan yang bervarian rasa soto, walaupun mungkin variannya berbeda. Contohnya ada soto mie, soto spesial. Nah, seperti itu. Lalu di sini yang terakhir ada konsistensi identitas merek yang membuat Indomie ini mudah diingat. Adapun contoh branding pada produk lainnya yaitu
produk teh botol sosro yang memiliki slogan khas apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Lalu teh botol sosro ini memiliki branding kuat melalui botol kacanya yang ikonik, yang mana ini mudah dikenali dan juga berbeda dari produknya yang sejenis. Lalu desain kemasannya yang sederhana namun khas ini mencerminkan kesan autentik dan kualitas produk. Jadi mudah diingat oleh konsumen juga. Nah, konsistensi bentuk botol dan logonya membuat teh botol sosro ini menarik perhatian dari konsumen. Selain contoh branding yang baik tadi, kita perlu mengetahui branding yang kurang berhasil apa saja ya. Nah, di sini ada Yahoo sebagai contoh branding kurang berhasil. Ini terlihat dari gambar logonya yang mana terlalu sering berubah atau kurang konsisten. Yahoo juga kurang konsisten dalam arah inovasinya sehingga menyebabkan identitas mereka menjadi lemah. Nah, branding Yahoo ini tidak mampu untuk bersaing dengan platform digital lain yang lebih fokus dan juga relevan. Adapun contoh produk lain yang kurang berhasil dalam brandingnya, yaitu Nokia di era 2010-an. Nah, Nokia ini terlambat beradaptasi dengan perkembangan smartphone berbasis layar sentuh dan aplikasi. Strategi branding Nokia juga masih berfokus pada produk lama, sehingga kurang menarik bagi pasar baru. Dan kurangnya inovasi yang sesuai dengan tren membuat citra dari merek Nokia ini menurun di era 2010-an. Nah, itu adalah contoh-contoh dari produk yang tadinya berhasil dalam branding dan juga kurang berhasil dalam brandingnya. Sekian penjelasan materi branding pada kali ini. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.